Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq. Nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kajian tentang bimbingan rohani pasien, yang mana pada kesempatan kali ini tema kita adalah manusia sebagai pasien. Kepada para mahasiswa sekalian, semoga kalian tetap sehat selalu. Begitu pula dengan keluarga dan saudara kita, semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pelaksanaan pembelajaran secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam rangka menuntut ilmu. Manusia sebagai pasien. Yang pertama, sebelum kita menuju kepada kajian kita, yaitu manusia sebagai pasien, kita harus mengenal dulu akan konsep sakit, ya. Sakit adalah pandangan atau persepsi seorang bila merasa kesehatannya terganggu. Jadi kalau seseorang itu berpersepsi bahwa kesehatan dia telah terganggu, maka itu disebut sebagai sakit, yang mana akibat disebabkan oleh penyakit, ya. Jadi kesehatan yang terganggu itu disebabkan oleh penyakit. Penyakit di sini adalah proses fisik dan patofisiologis, ya, fisik dan juga patofisiologis. Patofisiologis itu adalah psikis, ya, akibat dari pengaruh psikis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Jadi orang yang sakit itu keadaan fisik maupun psikis ataupun tubuh atau pikiran itu dirasakan abnormal ataupun tidak normal karena memang keadaan sakit. Yang selanjutnya, sakit merupakan keadaan yang senantiasa dialami oleh setiap manusia. Jadi setiap manusia pasti merasakan yang namanya sakit, ya. Begitupun Rasulullah juga pernah merasakan sakit. Keadaan sakit merupakan sunatullah, ya. Jadi kenapa setiap orang itu sakit? Karena memang sakit itu merupakan sunatullah yang mengikuti sebab akibat Allah. Jadi kenapa seseorang itu sakit, ya, itu ada hukum kausalitas ataupun sunatullah yang disebabkan oleh sebab akibat. Misalnya cacat lahir itu karena tidak sempurnanya proses kehamilan ataupun pertumbuhan janin di dalam kandungan. Selanjutnya penyakit infeksi, ya, itu akibat penyakit infeksi itu akibat interaksi dengan manusia. Jadi ketika seseorang itu berinteraksi dengan manusia terus kemudian mengalami sesuatu, maka akan terjadi yang namanya infeksi. Yang selanjutnya adalah luka, ya. Luka, sakit yang selanjutnya adalah luka, yaitu karena sebab kecelakaan. Yang selanjutnya adalah penyakit akibat lemahnya fungsi organ, ya. Itu adalah penyakit. Orang yang disebut sakit, ya, itu biasanya organ-organ tubuhnya itu merasa lemah ataupun kurang stabil. Terus yang selanjutnya adalah penyakit jiwa, ya. Itu disebabkan oleh faktor keturunan ataupun stres. Jadi di sini sakit itu ada semacam sebab akibat, ya. Itu. Terus yang selanjutnya adalah dalam kitab Al-Miqrat, ya, dijelaskan bahwa manusia tidak lepas dari musibah. Jadi setiap orang itu pasti
mengalami yang namanya musibah ya, musibah, cobaan dan juga penyakit. Kita semua pasti mengalami yang namanya musibah, cobaan dan juga penyakit. Sebagaimana pepatah yang mengatakan ya manusia adalah sasaran cobaan. Jadi kalau kalian mau hidup ya, mau bertahan hidup ya kalian harus siap-siap menerima yang namanya cobaan. Terus yang selanjutnya adalah konsep manusia ya. Kalau kita tadi sudah mengenal konsep sakit, sekarang kita mengkaji tentang konsep manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna ya. Ini dijelaskan dalam surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia itu bisa dilihat dari berbagai hal, yaitu jasmani dan juga aspek rohani. Jadi tidak ada makhluk Allah yang kesempurnaannya itu melebihi manusia, termasuk malaikat itu kalah sempurnanya dengan manusia. Kemudian dalam Al-Quran terdapat kata yang dipergunakan untuk menyebut manusia. Jadi Allah itu menyebut manusia itu ada berbagai istilah ya. Ada ins, ada insan, ada unas ya. Yang ins itu artinya adalah jinak ya. Terus kemudian insan itu adalah yang memiliki dimensi lahir dan juga batin ya. Terus unas itu adalah fitrah ya. Terus yang selanjutnya Allah juga menyebut manusia dengan kata basyar ya. Basyar itu adalah tampilan luar ya, yang mana indah, cantik, bahagia, menyenangkan, kecewa itu adalah sisi-sisi basyariah manusia. Yang selanjutnya adalah Bani Adam ya, ataupun keturunan Nabi Adam. Kita adalah keturunan Nabi Adam. Terus yang selanjutnya adalah sifat atau keadaan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa sifat dan juga keadaan manusia. Yang pertama, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan juga rohani. Yang kedua, kedudukan manusia itu yang pertama ya, manusia itu memiliki kedudukan yang pertama itu sebagai hamba Allah ya, atau Abdullah. Yang kedua adalah makhluk individu, yang ketiga adalah makhluk sosial, dan yang keempat adalah khalifatullah fil ardi, yaitu khalifah Allah di muka bumi. Yang selanjutnya adalah sifat dan keadaan manusia dalam Al-Quran. Manusia termasuk makhluk yang berakal. Ini adalah keistimewaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat ya, karena malaikat tidak dibekali yang namanya akal. Yang selanjutnya adalah manusia makhluk yang bertanggung jawab. Jadi manusia di sini diminta oleh Allah untuk menjaga bumi ya. Jadi mereka harus menjadi makhluk yang bertanggung jawab, termasuk kita semua harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah hakikat pasien ya. Kita sudah membahas tentang sakit, kita sudah membahas tentang manusia. Yang selanjutnya adalah hakikat pasien. Siapa sih pasien? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 ya, Menkes /per/3 2008 menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter ataupun dokter gigi. Jadi yang disebut pasien itu adalah orang yang melakukan konsultasi kesehatan. Karena apa? Karena tadi merasa kesehatannya terganggu ya, merasa ada keadaan yang abnormal baik itu dari sisi jasmani maupun rohaninya. Yang selanjutnya adalah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam pedoman penyelenggaraan dan
prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia revisi 2 tahun 2006 halaman 33 sampai 34, pasien di rumah sakit dapat dikategorikan ya. Jadi ada beberapa kategori pasien. Yang pertama adalah sebagai pasien rawat jalan ya. Di sini mereka berobat di poliklinik dan pasien gawat darurat ya. Itu yang pertama, pasien rawat jalan. Terus yang selanjutnya adalah pasien rawat inap, yaitu pasien yang dirawat sambil menginap. Yang selanjutnya sebagai pasien ya, kita tahu sebagai pasien, mungkin saya sendiri juga seperti itu ya, seringkali mengalami khawatir, mengalami kacau ya terhadap penyakit yang dideritanya. Jadi dia itu khawatir, saya itu sakit apa, nanti bisa disembuhkan atau tidak, kok saya bisa sakit ya. Karena yang namanya pasien ya, itu dia akan mengalami kehilangan pada dirinya, kehilangan masa kerjanya, kehilangan kumpul dengan keluarga, kehilangan selera makan ya. Jadi mereka seringkali khawatir dan juga kacau ya. Keadaan khawatir dan juga kacau itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Karena Rasulullah mengajari para sahabatnya agar menganggap setiap penyakit dan musibah yang menimpa diri adalah cobaan dari Allah ya. Jadi Rasul itu mengajari ya, memberikan pelajaran kepada sahabat dan juga kita semua bahwa setiap penyakit dan juga musibah itu merupakan cobaan dari Allah. Sedangkan ya, melalui cobaan itulah Allah mengangkat derajat dan mengampuni kesalahan dan menuliskan kebaikan kepada manusia. Jadi ketika seseorang itu dicoba oleh Allah, mengalami cobaan oleh Allah, maka secara tidak langsung Allah telah mengangkat derajat dan mengampuni kesalahan serta menuliskan kebaikan kepada manusia tersebut. Jadi ya sebaiknya manusia ya tidak usah khawatir ya. Terus yang selanjutnya adalah manusia sebagai pasien ya. Pasien yang mampu menjalani cobaan ya, karena pasien tadi cemas dan juga takut tadi. Pasien yang mampu menjalani cobaan sakitnya atau disebut dengan ridho dengan hadirnya sakit akan menjadi pribadi yang muhsin. Jadi kalau kita misalnya mengalami sakit ya ataupun menjadi pasien ya, itu kalau kita ridho dengan cobaan dari Allah berupa sakit itu, maka kita telah menjadi pribadi yang muhsin. Seluruh perilaku yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan. Jadi muhsin itu ya perilaku yang mendatangkan manfaat dan juga kemadharatan. Dalam studi tematik Qur'ani ya, orang yang muhsin ataupun ihsan itu ada indikatornya. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah, termasuk ketika seseorang mengalami sakit ataupun menderita penyakit yang dialami. Jadi ketika seseorang itu menjadi pasien ataupun mengalami sakit atau menderita penyakit, terus kemudian dia berserah diri kepada Allah, maka dia disebut sebagai seorang muhsin. Yang selanjutnya adalah menahan diri dari amarah dan juga memaafkan. Jadi orang yang muhsin, kategori yang kedua atau indikator yang kedua itu adalah menahan amarah dan juga memaafkan. Yang selanjutnya adalah berdamai dengan keadaan. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan keadaan, termasuk berdamai dengan sakit kita, dengan penyakit kita, maka secara tidak langsung kita telah menjadi pribadi yang muhsin. Yang selanjutnya adalah memiliki sikap empati ataupun peduli ya. Jadi ketika seseorang memiliki sikap empati, termasuk kalian semua calon konselor, saya yakin kalian memiliki sikap empati yang mungkin berbeda kadarnya ya. Kalian lebih baik daripada manusia-manusia yang lain
maka semoga kalian termasuk bagian dari golongan orang yang muhsin. Amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai pasien ya. Jadi ketika kita sudah belajar tentang konsep sakit, terus konsep manusia ya, sekarang kita tahu manusia sebagai pasien itu seperti apa, yaitu makhluk Allah yang paling sempurna yang mendapatkan cobaan sakit disebut sebagai pasien. Jadi ketika manusia ya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna itu mendapatkan cobaan sakit tentunya, maka disebut sebagai seorang pasien. Yang selanjutnya, ketika manusia ridho terhadap rasa sakit tersebut, akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak baginya. Jadi ketika seorang pasien kemudian berserah diri kepada Allah, ridho dengan rasa sakitnya, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap suatu penyakit itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, nanti kalian para konselor ya nantinya semoga bisa membantu para pasien agar mereka tidak mengalami ketakutan dan juga kecemasan, sehingga mereka bisa kembali menuju ke jalan Islam, yaitu menjadi pribadi yang ridho terhadap rasa sakit tersebut ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan kajian-kajian selanjutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.